Sejarah emansipasi perempuan di Indonesia tak lepas kaitannya dengan peran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kartini menjadi pelopor kebangkitan para perempuan Indonesia. Ia memperjuangkan hak-hak para perempuan yang selama ini keberadaannya tak dihargai dan diperlakukan tak adil. Melalui karya sastra dan gagasannya, seperti yang selalu ia katakan, jangan biarkan kegelapan kembali datang, jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Habis gelap, terbitlah terang. Kartini mampu mengubah keadaan para perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan. Kartini telah menunjukkan bahwa perempuan bisa menentukan pilihan hidupnya tanpa paksaan orang tua, dan perempuan bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peringatan Hari Kartini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022. Sesaat lagi kita akan memasuki acara webinar yang akan dipandu oleh host kita, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Ibu Yulia Jaya Nirmawati. Sebelum kita memasuki agenda webinar, mari kita bersama-sama menyaksikan video dalam rangka memperingati Hari Kartini. Sejarah emansipasi perempuan di Indonesia tak lepas kaitannya dengan peran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kartini menjadi pelopor kebangkitan para perempuan Indonesia. Ia memperjuangkan hak-hak para perempuan yang selama ini keberadaannya tak dihargai dan diperlakukan tak adil. Melalui karya sastra dan gagasannya, seperti yang selalu ia katakan, jangan biarkan kegelapan kembali datang, jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Habis gelap, terbitlah terang. Kartini mampu mengubah keadaan para perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan. Kartini telah menunjukkan bahwa perempuan bisa menentukan pilihan hidupnya tanpa paksaan orang tua, dan perempuan bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, sehingga perempuan bisa berkontribusi dan memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini, Kartini telah meninggalkan makna tersendiri bagi perempuan Indonesia untuk maju dan meraih mimpi, bahwa perempuan itu harus sadar akan kemampuannya yang tersembunyi. Perempuan memiliki kekuatan di tengah kelembutannya, bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung bagi keluarga dengan multitalentanya. Peran perempuan sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Selain menjadi guru bagi anak-anaknya, perempuan pun bisa tetap memiliki prestasi dalam karirnya, bahkan menjadi pimpinan di tempat bekerja. Namun, hal itu tentu tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu bagi anak-anak dan istri dari suaminya. Inilah yang menjadi spirit Kartini, perempuan modern, sukses, tapi tidak melupakan kodratnya. Kartini juga mengajarkan sebagai perempuan harus percaya diri untuk mewujudkan mimpinya dengan mengenal kekuatan dan kekurangan diri, serta memahami betapa berharganya diri. Kementerian ATR BPN, terlahir banyak sosok perempuan Kartini modern. Perempuan dengan semangat dan perjuangan seperti Kartini yang selama ini dikenal masyarakat.
perempuan yang berkarya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar dan bangsanya. Kata, aku tiada dapat, melenyapkan rasa berani. Kalimat, aku mau, membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Dua kalimat penuh arti tersebut keluar dari sosok Kartini menunjukkan optimisme dalam melawan batas diri. Hal itu merujuk semangat pantang menyerah yang coba ditularkan Kartini pada semua Sri Kandi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Wahai perempuan, kiprahmu besar untuk negeri. Selamat Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para peserta webinar yang berbahagia, hari ini tanggal 21 April 2022, di mana peringatan Hari Kartini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, tanpa mengurangi rasa hormat kita dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kementerian ATR BPN menyelenggarakan webinar dengan tema perempuan dan kekuatannya yang tersembunyi. Kegiatan hari ini dilaksanakan melalui virtual dan melalui hadir langsung bertempat di ruang PTSL. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dinariati Cokro Suprihatono MPSI. Nanti akan diperkenalkan secara komplit oleh moderator kita, Ibu Adriani Sukmoro. Nah, dalam kesempatan ini nanti webinar akan dimoderator oleh Ibu Adriani Sukmoro, tenaga ahli bidang manajemen sumber daya manusia Kementerian ATR BPN. Dan sebagai penanggap adalah Ibu Ari Yuriwin, tenaga ahli bidang pengadaan tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kami menyapa dulu kepada Ibu narasumber, Ibu moderator, dan Ibu penanggap yang hari ini hadir sangat luar biasa. Mungkin patut kami informasikan, hari ini juga Kementerian ATR BPN itu dalam rangka memperingati hari selain mengadakan webinar juga menggunakan kain, Ibu-ibu sekalian. Jadi kita ini bawahnya ini adalah kain, Ibu Din. Tapi karena kita berada di Zoom, kita tidak bisa melihat secara utuh. Nah, semoga harapan kami, semoga Kementerian ATR BPN ini selalu melahirkan perempuan-perempuan tangguh dan hebat. Seperti tadi kita lihat di video yang ditayangkan pada saat acara. Demikian mungkin para peserta webinar, tentunya marilah kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan nanti. Untuk itu waktu kami persilahkan kepada Ibu moderator, Ibu Adriani. Iya boleh Mbak, itu Mbak. Ibu kami persilahkan. Iya malam ya. Berarti kan toner 1, sabun 2, krim jerawat 1, yang 2 jam 1, sama yang aja itu ya. Ya Mbak, boleh difotoin Mbak. Iya. Kepada Ibu Adriani. Ya. Terima kasih Ibu Karohumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu dan juga teman-teman kita perempuan yang belum menjadi ibu-ibu, dan juga mungkin beberapa bapak-bapak yang turut hadir dalam kegiatan kita siang ini ya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Berbahagia sekali ya hari ini kita berkumpul di kegiatan walaupun terbatas dalam kegiatan Zoom. Kita mengadakan peringatan Hari Kartini dengan tema perempuan dan kekuatannya yang tersembunyi. Saya akan memperkenalkan narasumber kita siang ini, Ibu Dr. Randa Dina Riyati Cokro Suprihatono. Namanya panjang sekali, tetapi biasanya saya cukup memanggil beliau Ibu Dini Cokro. Jadi kita rame-rame memanggil beliau Ibu Dini aja deh ya, biar ringkas gitu ya. Nah, kita beruntung sekali bisa mendapatkan narasumber Ibu Dini yang sibuk ini karena beliau ini punya sesuatu yang yang luar biasa. Makanya kita pilih judulnya perempuan dan kekuatannya yang tersembunyi. Nah, izinkan saya memperkenalkan beliau dengan menampilkan ini dulu ya. Oh, bisakah saya di-disable untuk share screen ini, panitia? Hanya sedikit kok sebelum mulai. Ya, bisa ya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, apakah ada yang pernah melihat ini ya? Pasti pernah punya uang recehan Rp2.000 ya. Nah, ini sengaja saya tutup. Siapa yang bisa nebak? Coba saya ke Ibu Yuli dulu lah, Ibu Yulia ya. Siapakah ini? Buruan Bu, dibuka dompetnya. Mudah-mudahan ada Rp2.000. Kira-kira siapa ini tokoh yang ada di uang Rp2.000 ini Bu? Ibu Karo Yulia. Pak Cokro ya? Ya, Pak Cokro, Cokro Sopo. Cokro Aminoto. Nah, ya. Husni Tamrin, Bu. Ya, itu suara siapa itu? Muhammad Husni Tamrin. Iya, Muhammad Husni Tamrin. Oke. Suara Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Tolong di-mute lagi. Terima kasih, betul sekali. Beliau ini adalah Muhammad Husni Tamrin. Cokro Aminoto nanti kita tampilkan di lain kesempatan ya. Beliau ini siapa gitu? Apa hubungannya loh? Ini kita kan mau mengundang Ibu Dini Cokro begitu. Ternyata beliau ini ya, kita beruntung sekali. Ibu Dini Cokro ini adalah titisan darah langsung dari Muhammad Husni Tamrin, MH Tamrin gitu ya. Beliau adalah pahlawan nasional yang hidup tahun 1894 sampai 1941 ya. Jadi usianya singkat sebenarnya, tapi beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Jadi ini kita punya narasumber cucu pahlawan nasional. Siapa sebenarnya Pak Muhammad Husni Tamrin ini? Beliau ini mempunyai ayah Belanda, ibunya Betawi, tapi dia menjadi tokoh Betawi yang terkenal sekali, meninggal di usia muda 46 tahun. Beliau itu namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional ya, namanya diabadikan di Jalan Protokol Ibu Kota Jakarta. Jadi kalau dari kantor kita ke Jalan Sudirman, lalu nyambung lagi, itu Jalan MH Tamrin, akhirnya dapat Istana Negara. Jadi Jalan MH Tamrin itu diabadikan untuk menghormati jasa-jasa pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin. Dan beliau juga gambarnya diabadikan di pecahan uang Rp2.000. Nah, narasumber kita Ibu Dini Cokro ini juga tidak jauh dari seputar kalangan abdi negara begitu ya. Karena siapa yang bisa menebak siapakah gambar berikut ini? Oh, sudah ada namanya ya, langsung aja deh ya. Mau main tebak-tebakan nggak bisa. Nah, ini Bapak Letjen TNI Purnawirawan Cokro Pranolo ya. Bapak Letjen TNI Cokro Pranolo Purnawirawan, ada yang tahu? Ibu Ari Yuriwin deh. Beliau itu dulu siapa sih Bu? Gubernur DKI. Iya, aduh 100. Nanti ini ruangan Ibu Ari Yuriwin ini di seberang saya. Nanti tak kasih hadiah ya Bu ya. Beliau itu oh maaf ini sebentar. Ya, beliau itu adalah Gubernur DKI Jakarta ke-8. Jadi untuk generasi-generasi seperti saya, Ibu Ari Yuriwin itu tahu gitu. Mungkin teman-teman perempuan yang masih muda nggak tahu ya, udah lama nih. Beliau ini pengawal pribadi Jenderal Sudirman. Nah ini kalau nggak salah ini nih, kalau saya lihat ya mirip sekali, saya nebak-nebak. Ini sepertinya Bapak Cokro Pranolo mendampingi Jenderal Sudirman ketika masih hidup, dan beliau telah menulis buku biografi Jenderal Sudirman yang berjudul Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan Indonesia. Baik, cukup sekian share-nya. Saya akan berbicara tentang Ibu Dini Cokro. Beliau itu sarjana psikologi seperti saya, dan beliau juga mengambil magister psikologinya di Universitas Indonesia. Jadi S1 S2-nya dari Universitas Indonesia.
beliau perempuan aktif, saya tahu banget ya dari mahasiswa, beliau itu sudah bekerja. Di usia 23 tahun beliau menikah, dan di usia 23 tahun juga udah bekerja gitu, sambil tetap kuliah gitu. Beliau menjadi dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sampai pensiun di sana. Beliau juga mengajar di berbagai institusi, pernah menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Psikologi dengan bidang berbeda-beda selama 3 periode, juga mendirikan kantor humas Universitas Indonesia dan menjadi kepalanya ya, kepala kantor humas. Dan yang saya highlight adalah di sini beliau pernah menjadi Dubes Republik Indonesia untuk Republik Ekuador di tahun 2016 sampai 2020. Jadi kita beruntung sekali mendapatkan narasumber yang luar biasa siang ini, dan saya akan menyerahkan floor kesempatan waktu kepada Ibu Dini dengan memulai pertanyaan. Pertanyaannya satu ini Bu ya. Nanti Ibu sambung terus dengan presentasi ya Bu Dini ya. Bu Dini, wanita itu dikenal sebagai apa ya? Sering dianggap sebagai makhluk yang lemah begitu ya. Padahal kita tahu deh ya, perempuan-perempuan ini tahu bahwa kita itu sebenarnya makhluk yang paling mendapatkan berkah nikmat. Nah monggo Mbak Dini, tolong kita diberi pencerahan, dimulai dengan pertanyaan ini. Waktu dan tempat kita serahkan, monggo. Masih di mute Mbak, masih di mute Mbak. Saya boleh share screen nggak nanti ya? Saya share screen nggak? Bisa ya? Tolong ya panitia ya. Saya senang sekali ya ketemu dengan semua ibu-ibu cantik. Mungkin ada bapaknya juga ya di kantor ATR BPN. Luar biasa, ini luar biasa sekali ya, di tengah-tengah baru selesainya pandemi kita bisa ketemu, walaupun tadinya mau offline ya, tapi demi kesehatan jadi kita online. Aduh, senang banget ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Namaste, Rahayu, dan salam sejahtera buat kita semua. Pada yang terhormat Ibu Ari Yuliwan sebagai tenaga ahli bidang pengadaan tanah Kementerian ATR BPN, juga kepada moderator saya yang selalu menyenangkan, Bu Diani, juga ini MC-nya ya, Mbak Yulia Jaya. Hari ini saya mendapatkan kehormatan sekali untuk bisa sedikit, kita nggak bilang mengajarkan ya, tapi kita berbincang-bincang kali ya. Karena saya tahu ibu-ibu pasti punya pengalaman, betul nggak? Ya bisa jawab ya. Soalnya kita nggak ini sih ya, nggak offline. Pasti punya pengalaman, dan saya akan sedikit cerita tentang psikologi perempuan ya sebelum kita ngobrol lebih lanjut, karena Ibu Diani minta saya juga menceritakan pengalaman-pengalaman kerja saya selama ini. Ya memang alhamdulillah dapat beberapa anugerah ya, misalnya dapat adjunct professor dari University of Queensland, Australia ya, terus dapat beberapa sertifikat dari University Erasmus Hoyes Belanda dan dari Case Western University di Amerika. Juga di Ekuador selama jadi duta besar juga mendapatkan penghargaan-penghargaan dari hasil kerja kita di situ. Nah, dan saya rasa kalau saya cerita, nah ibu-ibu juga pasti akan, oh gini ya, oh iya saya begitu. Gitu. Coba kita sambil dengar cerita saya, sambil mencoba untuk merasa dalam diri kita sendiri bagaimana itu terjadi. Saya bisa share screen ya? Bisa? Monggo Mbak. Bisa terlihat? Ya, bisa.
memang diharapkan peran perempuan ya, karena sebelumnya kurang punya peran penting dalam masyarakat, apalagi negara. Tapi kenapa ya, kalau dipikir-pikirnya walaupun diberikan kesempatan, kok perempuan nggak mengambil kesempatan itu? Nanti kita jawab kenapanya ya, bukan karena dia lemah, tapi ada sesuatu yang betul-betul menjadi prioritinya perempuan. Kalau dilihat tugas sebagai ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga deh, nggak usah perempuan yang punya karir ya, seperti ibu-ibu sekalian ya, tapi full ibu rumah tangga. Apa betul kita nggak ada artinya? Ya, coba ya, kalau seorang ibu rumah tangga tulen menuliskan CV-nya, coba perannya banyak kan? Sebagai chef, sebagai general manager, karena dia harus mengatur semuanya di rumahnya supaya rapih, beres. Ngatur keuangan yang pas-pasan juga. Kalau uangnya berlebih mah enak ya, tapi kalau uangnya pas-pasan kan dia mesti ngatur. Gimana mengatur menu supaya pas belinya gitu. Manajer keuangan, sebagai manajer teknik kalau ada yang rusak, siapa yang harus cari tukang, yang harus kadang-kadang perempuan juga sigap bisa betulin sendiri loh. Manajer logistik mesti tahu jangan ada kekurangan, apalagi anak-anak, baju sekolahnya, bukunya, makanannya, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Dia juga sebagai perawat dan pendidik anak, pendamping suami pasti, manajer personalia. Karena apa? Karena kan kadang-kadang perempuan yang ngatur, kalau misalnya ada orang yang membantu di rumah atau ada keluarga yang tinggal, itu yang ngaturnya siapa? Kan si ibu rumah tangga. Dan public relation. Karena ibu itu sering bergaul, dan dia bisa bercerita, bisa memperkenalkan keluarganya, menunjukkan betapa menyenangkannya keluarganya sebagai public relation. Jadi perannya banyak ya ternyata ya. Dan apakah peran itu mudah? Bayangan, semua kegiatan yang ada di kantor dilaksanakan oleh satu orang. Padahal kalau di kantor itu ada bidang-bidangnya kan. Tapi dalam rumah tangga itu semua peran perempuan. Dan kadang-kadang lebih hebat lagi. Ingat nggak ibu-ibu sekalian tahun 1998 ketika terjadi resesi besar-besaran dan terjadi PHK besar-besaran terhadap di dunia kerja. Siapa yang akhirnya bangkit dan menyelamatkan rumah tangga? Dengan segala cara, ada aja idenya supaya rumah tangganya itu paling nggak dapurnya bisa ngebul. Kalau kita baca-baca di koran kan, dengan kreativitasnya perempuan, dia mulai memasak, dia jual makanan, dia bisa ngambil baju-baju di tempat yang tidak mahal dan dia jual kembali. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dia kreatif, yang dia bisa pilih untuk menopang supaya dapurnya tetap ngebul. Tapi meskipun dibuka kesempatan, kadang-kadang peran perempuan kurang terlihat dalam masyarakat. Kenapa ya? Salah satunya adalah karena kita kadang-kadang nggak mengenal diri kita. Kita nggak kenal kemampuan kita karena terbelenggu oleh stigma masyarakat yang sudah kepalang melekat pada diri kita. Jadi kita pikir itulah stigma kita, itulah kita. Jadi kita memang tidak bisa berbuat banyak. Apalagi mohon maaf ya kalau dapat keluarga yang sering mengecil-ngecilkan kita, melecehkan kita, mengatakan, alah kok makanan gak enak banget sih? Gini aja nggak bisa, padahal kan tugas kamu gitu. Jadi hal-hal seperti itu semakin mengecilkan hati kita, peran kita. Atau juga takut disalahkan kalau gagal mendidik anak. Dipikirnya pendidikan anak adalah kewajiban perempuan. Uang bikinnya sama kok. Emangnya kalau kita punya anak hanya kita yang kerja? Kan enggak. Si bapaknya juga. Jadi kewajiban mendidik anak itu adalah ibu dan ayah. Apalagi kalau kita nanti bicara soal psikologi pendidikan anak ya, peran ayah itu penting sekali dalam pengembangan konsep diri anak, bukan hanya ibu. Gitu. Jadi memang kedua belah pihak itu menjadi figur-figur yang akan membentuk seorang anak kelak menjadi anak yang dewasa. Hanya karena biasa dilakukan ibu tuh ngurus anak, bapak tuh bekerja di kantor ya. Jadi akhirnya seakan-akan kewajiban untuk ngurus anak tuh ada di ibu. Dan kalau gagal itu salah ibu. Itu yang membuat akhirnya ada ketakutan, takut disalahkan. Makanya saya pernah lihat seorang ibu yang saking takutnya disalahkan, ini benar ya saya lihat. Itu anaknya umur 5 tahun tuh nggak bisa loh pakai sepatu sendiri, ambil air sendiri, makan sendiri. Jadi ibunya tuh ngurus semuanya ya, disuapin, dipakein sepatu, dipakein baju. Kalau dia mau sekolah diberesin, karena takut dianggap bukan ibu yang baik. Dan itu juga banyak terlihat, mohon maaf ya. Seringkali kita sendiri anaknya yang sekolah mau ulangan,
Kita yang sibuk belajar karena takut gagal anaknya. Padahal yang belajar anaknya. Yang mesti dididik adalah kebiasaan anak belajar dan suka belajar. Tapi saking takutnya kita yang belajar, anaknya nunggu. Pernah saya tanya nih, ada satu pesta ya, saya tanya, mana ibunya Pak? Oh di rumah ngajarin anak, kan lagi ulangan. Kok ibu nggak di rumah ngajarin anak? Oh enggak, saya bilang belajar itu kewajiban anak saya. Saya sudah biasakan anak saya untuk belajar mandiri karena itu tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau dia nggak mengerti, baru saya bantu, saya bilang gitu. Karena yang harus belajar dia. Nah, tapi banyak kita mengambil alih nih, anaknya yang mau ulangan, ibunya yang sibuk ngajarin. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk pendampingan memang perlu pendampingan ya, tapi tidak mengambil alih fungsi itu. Tapi saking takutnya di sana, jadinya akhirnya kita ambil alih dia itu versi anak itu. Pernah ada seorang anak nih mau ulangan nih besok, temennya anakku dulu. Aku tanya, kamu belum belajar? Mamah nggak ada. Mama nggak belajar. Saya belajarnya nunggu mamah dulu. Nah, luar biasa kan? Dan yang bagus adalah memang pilihan. Saya memang ditawarkan macam-macam, tapi pilihan saya adalah menjadi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena saya berkewajiban untuk membimbing anak saya kepada suatu kehidupan yang menguntungkan dirinya kelak menghadapi tantangannya. Dan ini saya lihat di generasi anak-anak saya ya, ada yang mereka punya karir, ada yang mengundurkan diri. Saya tanya, kenapa kamu mengundurkan diri? Gaji kamu besar, karir kamu bagus, pengalaman kamu bagus, tapi kamu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Jawaban, ada beberapa anak-anak muda tuh saya tanya ya, teman-teman anak saya, dan di luar dugaan, saya kagum dengan jawabannya. Mereka mengatakan, Bu, zaman depan itu sangat sulit, Bu. Tantangan terhadap anak-anak itu berat, nggak seperti zaman saya masih kecil. Jadi saya harus membimbing mereka untuk bisa menjawab tantangan. Kan di sekolah belum tentu mengerti bagaimana membimbing anak untuk suka belajar, untuk berdiskusi, untuk kreatif. Jadi saya isi di rumah. Oleh karena itu, saya lebih baik tidak bekerja, tapi saya banyak menyediakan waktu untuk anak-anak saya, supaya dia bisa siap menjadi anak-anak tangguh. Ya, ada satu paper saya mengenai anak tangguh ya, untuk menghadapi dunia masa depan ya. Jadi itu anak-anak tangguh itu memang harus diberikan suatu satu stimulan-stimulan yang khusus ya, yang kalau tidak dia lakukan di sekolah, karena tidak semua sekolah siap untuk memberikan itu orang tuanya lah yang berkewajiban untuk mendidik. Karena pendidikan utama memang adalah di rumah. Sehingga ada ibu-ibu muda yang saya lihat tuh pilihannya memang menjadi ibu rumah tangga, bukan karena tidak mau mengambil kesempatan. Saya angkat topi karena dia berpikir maju ke depan demi anak-anaknya. Terus dia mengatakan, nanti Bu, kan saya kan punya kemampuan, dia bilang. Kalau nanti anak saya sudah berhasil, saya bisa lagi kerja karena saya yakin pada kemampuan saya. Very good, keren tuh. Atau kadang-kadang juga kurangnya kesempatan atau dukungan karena tugas domestik rumah tangga. Misalnya dia mau punya kegiatan di luar, jangan kamu di rumah aja. Soalnya nanti siapa yang ngurus anak? Oke, jadi dia terpaksa menjadi ibu rumah tangga karena tidak mendapatkan izin atau dukungan. Atau kadang-kadang kurang menyadari dan menghargai peran yang dapat dijalankan karena kurang memahami dirinya sendiri. Jadi itu yang kadang-kadang menghambat ya. Tapi yang paling bagus nih kalau pilihannya memang ingin menjadi rumah tangga karena sesuatu yang dia sadari dan punya tujuan untuk ini. Karena dia memilih itu karena dia tahu konsekuensi dan tujuannya. This is very good, nggak jadi masalah dan akan menjadi sebuah ibu yang sangat hebat. Nah, ada penelitian seorang Perancis namanya Montagu. Dia meneliti 2004 di seluruh dunia ya, seluruh dunia, di semua benua. Hasil penelitiannya dinamakan sebagai the natural superiority of women. Jadi perempuan pada dasarnya itu mempunyai superioritas yang melebihi pria secara biologis. Ya, perempuan itu lebih kuat, lebih tahan banting, lebih tahan mental, dan bisa mengerjakan sesuatu sekaligus tanpa dia merasa bingung. Dia bisa ngatur-ngatur dirinya. Itu lebih tinggi dari pria, dari hasil penelitiannya. Usia perempuan biasanya lebih lebih panjang daripada pria. Kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita lihat di usia saya nih,
teman-teman saya banyak suaminya sudah meninggal. Ya karena memang usia perempuan tuh biasanya lebih panjang karena dia lebih kuat menghadapi stres. Daya tahan stresnya memang kuat dan sifatnya lebih lentur. Nah, dari hasil penelitian di rumah sakit juga katanya penderita sakit jiwa lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Saya nggak tahu ya, itu penelitiannya Montagu ya. Tapi daya tahan terhadap penyakit perempuan itu lebih kuat dari pria. Soal kecerdasan sama. Jadi tidak dikatakan bahwa pria itu lebih cerdas dari perempuan atau perempuan lebih cerdas dari pria. Nah, dari penelitian ini, Montagu mengatakan bahwa perempuan sebenarnya ada makhluk yang luar biasa, superiornya. Dia bisa melakukan apapun kalau dia mau dan dia tahu. Itu perempuan. Jadi Tuhan memberikan kelebihan pada perempuan yang tidak dimiliki oleh pria. Yaitu perempuan bisa menstruasi, bisa hamil, bisa melahirkan, dan bisa menyusui. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh pria, tapi dimiliki oleh perempuan. Dan ditemukan oleh Montagu, emang loh, perempuan itu superior. Dia sendiri, seorang pria ya, mengakui dan mengagumi ternyata perempuannya kelihatannya seakan-akan lemah gemulai, tapi di balik itu ada suatu kekuatan yang luar biasa. Mungkin ibu-ibu tahu kan perjuangan Ibu Kartini kan dalam hari ini kan kita merayakan Hari Kartini. Beliau itu dengan segala keterbatasannya, tapi mempunyai cita-cita yang tinggi, dia terobos itu semua dinding-dinding batas. Walaupun dengan sepucuk surat, walaupun harus hanya bicara dengan orang, nggak pernah takut, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa membuka kesempatan perempuan untuk melihat bahwa kita mempunyai banyak kesempatan untuk bisa berkiprah. Karena dia tahu dia punya kemampuan itu. Nah, kekuatan perempuan yang lain. Nih, cinta. Bukan artinya pria nggak punya cinta, tapi kalau perbedaan pria dan pria dan perempuan dengan wanita adalah kodrat lelaki adalah ambisi, kodrat perempuan adalah cinta. Cinta itulah yang muncul karena dia bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Sehingga untuk membesarkan anak, cinta itu penting untuk asah, asi, dan asuh. Dan cinta itulah yang sebetulnya mengontrol superioritasnya. Jadi sebetulnya tanpa sadar, benar nggak ibu-ibu? Merasa nggak? Ibu tuh memilih loh, ya bahwa saya memang lebih mau mengorbankan waktu saya untuk mendidik anak saya, untuk rumah tangga saya, ketimbang saya harus mengejar karir saya. Itu saya rasain ketika saya sedang berkarir di kampus ya. Terus anak saya yang paling kecil sakit. Sakitnya itu luar biasa sehingga dia 2 bulan hospitalized. Dan saat itu dokter bilang kemungkinan dia akan meninggal. Saya sedih banget ya, sampai saya bilang sama suami saya nggak masalah dengan karir saya nggak kerja juga nggak apa-apa, tapi saya ingin membesarkan anak saya ini. Kalau dia harus meninggal, saya apa boleh buat, yaitu emang sudah suratan takdir dari Allah, tapi kalau enggak, saya harus membesarkan dia. Tapi ternyata memang Allah mengatakan lain, anak itu hidup, dan diramalkan oleh dokter, kalau dia hidup, dia akan retarded. Alhamdulillah enggak, normal. Jadi saya fully time untuk merangsang dia, karena emang dia punya masalah. Nah, di situ saya mendapatkan dukung penuh dari fakultas, bahwa saya boleh cuti. Di luar tanggungan untuk berapa bulan. Jadi saya nggak harus mengundurkan diri, tapi saya boleh cuti. Nah, di situ saya memang sediakan waktu untuk bayi saya itu yang alhamdulillah akhirnya tumbuh normal, dan saya kembali lagi dengan aktivitas saya. Jadi cinta itu kadang-kadang kita rela berkorban. Dan itu mengontrol superioritas kita. Tapi cinta itu juga kekuatan. Ya enggak? Coba kalau ibu, para pahlawan kita kan, dia cinta pada kemerdekaan, dia cinta ingin membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Karena cintanya itulah dia bisa mempunyai tenaga dan kekuatan dan superioritas yang dimiliki, justru untuk punya kekuatan untuk bisa melawan. Kayak Ibu Kartini, dia punya kekuatan melawan. Malahayati yang pahlawan Aceh, jadi komandan yang luar biasa. Dia bisa memimpin. Sekarang pun kita lihat menteri-menteri kita. Coba posisi-posisi yang luar biasa dipegang oleh menteri-menteri perempuan ya. Yang tadinya semuanya laki, kayak Menteri Keuangan perempuan, dan hebat sekali kiprahnya.
Menteri Luar Negeri sampai 2 kali kepilih, perempuan juga. Padahal biasanya diplomasi itu dikenal untuk wilayah laki-laki ya. Menteri Kehutanan, bayangin, Menteri Kehutanan seorang perempuan dan lingkungan. Jadi kita lihat banyak tugas-tugas yang misalnya dilakukan oleh lelaki sekarang bisa di take over oleh perempuan. Dan saya lihat Presiden Jokowi akhirnya lama-lama lebih senang mengangkat kepala BUMN, BUMN-nya itu perempuan di belakangan ini saya baca ya. Jadi apa? Karena mungkin perempuan kalau dia cinta, dia all out kerja. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa berhasil. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia bekerja dengan baik, all out, tanpa pamrih. Saya rasa mungkin itu dirasakan juga oleh ibu-ibu ya. Ada nggak perasaan itu? Saya yakin pasti ada. Apa yang membuat ibu-ibu punya keinginan itu dan bisa mempunyai semangat besar itu? Karena satu, ibu-ibu mempunyai superioritas, yang mohon maaf ya kaum pria itu adalah melebihi para pria. Kedua, mempunyai cinta. Cinta ini bermain bisa mengontrol superioritasnya sehingga dia betul-betul bisa memainkan perannya misalnya sebagai pengasuh anak, pendamping suami, tapi dia dengan cintanya itu dia bisa all out ingin menunjukkan kecintaannya pada negara, pada institusi di mana dia bekerja untuk berbuat sebaik mungkin. Dan dia tidak berpikir yang neko-neko. Ini mungkin Mbak Diani ingat ya, pernah di fakultas itu pimpinannya perempuan semua ya. Dekannya Bu Yati, wakil dekannya saya, Bu Meiti, terus Bu Nuki, sekretaris fakultasnya, direktur juga perempuan, hanya satu prianya waktu itu sebagai kemahasiswaan. Itu fakultas pada saat itu hitting the spotlight. Luar biasa kepemimpinan perempuan pada saat itu hitting the spotlight dan kita kompaknya luar biasa. Pada saat itulah banyak masa kejayaan fakultas bisa dicapai. Walaupun sebelumnya juga udah mulai naik dan diteruskan oleh pimpinan-pimpinan perempuan. Jadi ternyata perempuan itu luar biasa loh. Kalau memang kesempatan yang diberikan padanya akan dia ambil. Jadi kadang-kadang kesempatan diberikan nggak diambil. Karena apa? Karena cintanya lebih kepada saya ingin ngurus rumah tangga. Jadi nggak selalu bahwa perempuan nggak dapat kesempatan, tapi lebih banyak juga sekarang ini memang tidak diambil. Kayak ini ya, Perdana Menteri New Zealand itu luar biasa hebatnya. Dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang sangat taktis ya. Sehingga ketika New Zealand terkena COVID, dia termasuk yang paling sedikit dampaknya, tetapi ekonominya bisa bertahan. Dia perempuan dan dia sangat dikenal sekarang. Sementara kodrat laki-laki adalah ambisi. Bedanya apa coba nih? Bedanya, jadi ibu-ibu jangan membandingkan karena emang nggak bisa dibandingkan. Buat seorang perempuan karena dia cinta, dia kodratnya adalah cinta, dia akan berpikir gini. Kalau suaminya ulang tahun, mungkin 6 bulan sebelumnya dia udah pikir kita bikin apa ya buat suami kita? Yuk kita bikin surprise yuk, ngajak anak-anaknya untuk melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, surprise. Udah mikirnya jauh-jauh. Mungkin baru suaminya ulang tahun, udah mikir lagi buat tahun depannya ya. Mungkin ya. Tapi kalau pria karena kodratnya ambisi, dia kadang-kadang nggak terlalu peduli dengan ulang tahun keluarganya dan juga istrinya. Suka lupa gitu, mesti kita ingetin. Tapi dia lebih ingat ulang tahun bosnya kali. Karena itu adalah kodratnya. Jadi tugas kita mempiarkan diri kita, bentar lagi saya ulang tahun loh. Kamu udah punya rencana nggak? Sebenarnya kita ngingetin dia, jangan lupa. Kalau lupa kan sedih juga loh. Pada hari-hari diemin gitu ya. Apalagi kalau dia lagi head over heels dengan kerjaannya. Jadi itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi perbedaan ya antara laki dan perempuan. Sehingga prioritas kita perempuan nomor 1 adalah anak dan keluarga. Nomor 2 adalah anak dan keluarga. Nomor 3 adalah teman-teman. Nomor 4 baru ambisi kita kalau kita punya karir. Tapi kalau pria nomor 1 adalah ambisinya, nomor 2 adalah bosnya, nomor 3 baru keluarganya, nomor 4 baru istrinya. Jadi itu ada perbedaan dari fokus perhatian mereka. Sehingga kalau pensiun, kalau perempuan kalau pensiun biasanya senang, wow saya sekarang punya waktu untuk bisa masak, bisa berkebun, bisa bermain sama cucu, bisa ini, bisa itu. Dengan keluarga ya. Dengan pria kadang-kadang yang lebih terkena post power syndrome karena biasanya punya power dengan ambitionnya terus kehilangan itu. Nah, itu menjadi masalah tuh. Sehingga perempuan ini kalau psikologinya ya, kalau sudah pensiun itu
lelaki menjadi lebih perempuan karena dia menjadi tergantung banget karena kehilangan powernya, perempuan menjadi lebih maskulin pada saat itu. Seru kan ya? Nah, ya, begitulah secara psikologis perempuan laki-laki. Oleh karena itulah perbedaannya dari otaknya nih. Otaknya laki-laki seperti ini, analytical, sport, visual, aggression. Oleh karena itu dia agak kaku, dan perempuan yang love itu, lelaki itu bisa lihat sesuatu one at a time. Melakukan kerjaan juga one at a time. Sedangkan perempuan itu bisa buzzing. Semua bisa dikerjakan sekaligus. Misal sambil rapat aja juga bisa mikir, aduh anak saya ulangan ya, nanti saya pulang, saya mesti beliin buku ya, oh di rumah nih nggak ada makanan ya, saya mesti gini, oh besok nih keluarga saya mau ada kegiatan pertemuan ya, saya mesti bawa itu, dia bisa mikir itu sekaligus sambil juga konsentrasi tetap di dalam rapatnya. Atau kalau nyetir mobil, saya pernah menelpon kolega saya pria, Din nanti ya, tunggu ya, saya lagi nyetir mobil, nanti kalau udah sampai saya telepon kamu. Susah tuh dia untuk ngomong di telepon, emang nggak boleh sih ya, tapi ini contoh aja, sambil mengendarai mobil. Tapi perempuan, udah telat nih, karena mesti ngurus semua, masuk mobil belum pakai make up, padahal mau kantor. Bisa sambil nyetir, sambil make upan, kadang-kadang sambil baca buku. Tapi nggak salah nyetirnya. Jadi bisa melakukan 2-3 tugas sekaligus. Karena apa? Karena perbedaan di dalam otaknya. Ini otak pria nih, nggak kaku sehingga one at a time. Sementara otak perempuan sangat fleksibel, sehingga dikatakan bahwa struktur otak perempuan lebih kompleks, seperti kawat listrik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga ia mampu, maaf ya, mengingat banyak hal sekaligus, peduli pada banyak hal, dan pikirannya selalu bekerja. Menjalankan multiperan tanpa menggagalkan salah satu. Menjalankan banyak fungsinya. Maaf. Saya emang lagi agak flu ketularan cucu. Jadi itu ya bisa dilakukan oleh perempuan, banyak hal sekaligus, tanpa membuat dia pusing. Saya juga suka bingung lihat mantu saya. Mantu saya tuh nggak punya pembantu di rumahnya, pintar masak. Tapi pas saya udah, kalau kita lagi ada pertemuan, saya berpikir bahwa mantu saya nggak mungkin deh dia bawa sesuatu karena dia sibuk sekali di rumah ya. Saya kaget dia datang, dia bawa salad, dan dia bikin sendiri, dan dia cantik sekali, dia dandan rapi, dengan pakai kuteks yang nggak bocel-bocel. Sampai saya mikir, bagaimana caranya dia ya ngatur waktu antara mengerjakan kerjaan rumah tangga seluruhnya dan tetap bisa tampil keren dengan membawa sesuatu. Dia ketawa-ketawa karena emang dia bisa bagi waktu, karena otaknya emang membuat perempuan itu bisa melakukan sekaligus segala rupa sekalian. Kayak ibu-ibu juga kan, walaupun ibu kerja, pasti udah mikirin nih sahur nanti apa, buka puasanya bagaimana. Dan kalau harus entertain orang atau harus buka puasa di tempat, pasti berpikir saya mesti bawa apa. Jadi semua dilakukan, tapi semuanya beres. Nggak ada yang ketinggalan. Saya yakin itu Bu, betul nggak Bu? Bu jawab sendiri ya, karena kita nggak bertanya jawab. Oleh karena itu, kita mampu berperan ganda, multitasking. Dengan adanya cinta atau love, perempuan memiliki kemampuan untuk nurturing, menjembatani, memiliki empathy, menemui holistic approach, pendekatan yang holistik, dan fokus sekali menangani hal yang kecil-kecil, titik-titik. Makanya sekarang kerjaan-kerjaan komputer tuh banyak diminta perempuan karena titik-titiknya itu loh dia. Banyak sekali pilihan kegiatan yang berhasil perempuan laksanakan. Dan dengan bermitra bersama perempuan akan membuat tim kerja ya, maksudnya bukan bersama perempuan, ya mohon maaf ya, bersama kaum pria akan membentuk tim kerja yang simbiose mutualistik. Jadi kalau perempuan dan pria seperti halnya suami istri itu ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangan. Bekerja sama itu justru saling menguatkan. Dan perempuan banyak yang mampu menjadi leader. Cintanya itu kalau perempuan jadi leader itu dia bisa care sama anak buahnya. Ya kan? Jadi kalaupun dikatakan kadang-kadang keputusannya emosional, tapi kan kita punya staff yang bisa memberikan juga masukan-masukan pada kita untuk bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi perempuan-perempuan yang keluar dari superioritas nature-nya dia,
dia bisa berpikir sebagai laki-laki. Ini ada satu percobaan ya terhadap teroris perempuan, teroris laki. Mana yang lebih galak? Kalau perempuan jadi teroris, dia udah meniadakan cintanya kan. Dia keluar dari cintanya. Akhirnya karena punya superior itu, dia lebih superior dari laki, lebih galak, lebih kejam, lebih punya ide-ide yang aneh-aneh. Karena dia udah keluar dari cintanya yang membatasi superioritasnya itu. Jadi di situ kita lihat bahwa memang perempuan punya kekuatan yang luar biasa. Nah, berkaca pada perjuangan Kartini nih, karena kita lagi merayakan Hari Kartini ya. Pasti ibu-ibu udah baca dong ya. Surat-suratnya beliau itu luar biasa. Dan mampu berbuat banyak dengan segala keterbatasan. Pada saat itu kan perempuan ningrat, nggak boleh keluar dari keraton, nggak boleh sekolah juga terbatas. Dan lain sebagainya. Kalau juga menikah juga dijodohin gitu, walaupun dia nggak suka, tapi dia masih mengikuti aturan-aturan, tapi dia tidak melanggar aturan, tapi dia punya kemampuan bagaimana caranya dia bisa mengatasi keterbatasannya dengan menggunakan semua resource atau sumber yang dimilikinya. Antusias dan percaya diri. Jangan lupa, ini ada perannya Kartono loh, kakak beliau, yang pandai sekali dan lebih banyak tinggal di Eropa, sehingga sering memberikan banyak masukan kepada Ibu Kartini. Itu kan banyak masukan, itu kan sebenarnya kesempatan ya, diberikan buku, diberikan bacaan, diberikan majalah-majalah yang membuat Ibu Kartini merasa hebat ya, bisa begini gitu. Gimana ya perempuan Indonesia bisa begitu? Ada dua, ada yang melihat itu sebagai kesempatan belajar dan punya cita-cita, ada yang cuma menikmati aja, oh iya begitu, atau don't care at all. Itu kan pilihan hidup ya. Nah, Ibu Kartini memilih untuk fight karena melihat kita ingin harus bisa juga perempuan-perempuan itu setara dengan laki-laki seperti halnya di Eropa. Nah, seperti teman saya nih yang dosen di UQ ya, dia bilang nih, sekarang nih perempuan nih kalau misalnya melahirkan, itu dia dapat cuti dan masuk setelah anaknya setahun. Selama ini bekerja dari rumah. Dan suami harus menolong 50-50. Nah, itu satu peraturan yang terjadi, sehingga akhirnya nggak boleh suaminya itu menyerahkan semua ke istrinya. Jadi itu adalah sesuatu pembagian yang sangat baik yang saya lihat ya. Nah, dan dia nggak pernah putus asa, tetap berusaha menghargai tata krama dan aturan, meskipun terasa masih dalam belenggu. Karena apa? Karena Kartini mempunyai self-leadership. Dia yang memimpin dirinya sendiri. Dia punya mimpi besar, punya motivasi kuat, selalu mau belajar dari buku-buku yang diberikan, berusaha dan bertindak, dan mempunyai semangat baca. Nah, kalau ini tentang diri saya ya, karena saya suruh minta cerita tentang diri saya ya. Ya ini sedikit yang saya menikah 23 tahun, masih kuliah, usia pernikahan saya 44 tahun, usia saat ini 68 tahun, punya 4 anak dan 7 orang cucu. Cucu saya yang paling besar, 2 orang udah remaja ya. Nah, ini tadi udah dibacakan oleh Ibu Diani kegiatan-kegiatan saya. Hanya saya diminta oleh memang mendirikan kantor humas UI. UI itu nggak punya humas, jadi saya diminta sama Pak Rektor, padahal saya itu masih menjabat sebagai wakil dekan. Wakil dekan gak lucu, waktu saya diangkat jadi wakil dekan, saya ditanyakan oleh Pak Sarlito wakil dekan, kamu mau wakil dekan yang mana? Bapak menyuruh saya wakil dekan yang mana? Yang nggak ada aja ya, wakil dekan 4. Boleh. Terus kerjaan saya apa? Kamu pikirin deh kerjaan kamu apa. Saya mesti mikir. Di situ saya berpikir mendirikan humas, kerjasama, juga mendirikan sistem, membuat sistem dan penelitian. Dan dari apa yang saya lakukan itu menjadi pilot project buat UI. Makanya saya diminta untuk jadi kepala humas UI dan membangun kantor humas di UI. Nah, di dalam kegiatan itu, sebagai wakil dekan, karena saya suruh milih kerjaan saya berhasil membuat kerjasama training program dengan University of Queensland, Brisbane, Australia. Waktu itu si Queensland University itu ada ranking 30 dunia dan kita UI masih 250-an gitu ya. Saya bilang saya nggak mau dibilang bahwa saya harus nunduk-nunduk, pada merasa mau tunjukin bahwa Fakultas Psikologi itu mempunyai dignity. Jadi saya berdua sama Bu Yati, wakil dekan 1, menunjukkan, membuktikan bahwa pendidikan kita itu bagus. Sampai akhirnya UQ mengakui, iya pendidikan kamu setara sama kita, walaupun grad universitasnya beda ya. Saya diterima loh, mahasiswa 2,00 diterima, sementara fakultas lain harus 2,75, khusus psikologi 2,00. Terus saya minta scholarship buat staf pengajar.
Mereka tanya kenapa loh, saya bilang staf pengajar saya juga kan ingin berkembang. Akhirnya dikasih scholarship dari mereka untuk staf pengajar. Satu lagi saya minta scholarship buat mahasiswa reguler, karena saya nggak mau ada perbedaan ya di situ. Nah, anaknya Ibu Ratna Megawangi juga salah satu mahasiswa saya di training program. Akhirnya diberikan, oke, jadi setiap kali ada mahasiswa training program yang berangkat, ada mahasiswa reguler yang juga mendapatkan beasiswa untuk kuliah di situ. Jadi hubungan antara S1 reguler dan S1 training program itu erat. Jadi nggak ada semacam iri-iri. Satu lagi saya minta, terus Pak Dekan bilang, mintanya banyak banget sih, biarin Mas, kita harus minta. Saya minta marketing CV, saya dibayar. Mereka bilang, hi Dini, how come? Yes, of course I'm working hard to get students and you just get it after 2 years in our university. Terus dia bilang, you are crazy. Yes, I'm crazy. For my university, I'm always crazy. Akhirnya dikabulkan. 50% dari biaya marketing saya dan apapun yang saya lakukan itu dibayar oleh UPI. Jadi break even point kita 8 mahasiswa. Sehingga kita dapat banyak dana untuk pengembangan fakultas. Jadi di situ kita tuh ada aja idenya, kadang-kadang buat kamu pria, kamu apa sih ini, kamu mikirnya enggak, nggak apa-apa. Namanya usaha, saya bilang. Tapi saya punya reasons, dan ternyata diterima. Nah, satu hal lagi yang saya agak bangga pada saat itu adalah ketika saya memenangkan Q Project. Waktu saya bilang sama Pak Dekan saya mau ambil nih Q Project, ini adalah dana hibah dari Bank Dunia, $2 juta. Pada saat itu, titiknya adalah pada hard science faculties ya, dengan psychology as social science, bukan hard science ya. Tapi saya bilang saya mau ikut. Jadi nggak mungkin, kita kan bukan hard science, biarin, saya bilang. Paling tidak, kalau kita lakukan ini, kan 1 tahun kerjanya, kita punya blueprint. Kalau kita menang, kita dapat $2 juta, kita bisa lari, majuin fakultas. Kalau nggak menang, kita punya blueprint. Nggak ada yang percaya. Nggak apa-apa deh, saya kerja sendiri, sama 1-2 orang yang percaya, kita kerjain. Terus saya punya ide-ide yang dilakukan oleh fakultas hard science lainnya. Sampai orang dari Bank Dunia ketika dia datang dan melihat kerja kita, dia kaget, dia bingung. Bilang, wow, very original what you are doing. Saya bilang, ya thank you very much. Mahasiswa semua mendukung. Akhirnya the only social science yang dapat Q Project adalah Fakultas Psikologi. Bangga kan? Jadi kita nggak boleh merasa kecil. Atau nggak mungkin, kita kan fakultas perempuan semua, masa iya ada yang mandang kita? No, nggak boleh. Kita mempunyai harga diri, kita mempunyai dignity, kita harus tunjukin. Nah, itu adalah modal saya bekerja. Dan di situ ternyata apa yang kita lakukan itu mendapat penghargaan. Oleh karena itu, Fakultas Psikologi satu-satunya faculty yang dapat Q Project $2 juta. Langsung kita membangun perpustakaan yang keren dan lain sebagainya. Saya nggak cerita, tapi pokoknya alhamdulillah deh gitu ya. Dan beberapa staf ahli yang sering saya duduki di sini, juga anggota tim Adipura. Jadi KLHK minta saya anggota tim Adipura. Di samping Kemenkes juga saya bantu ya. Nah, di situ saya belajar mengenai pengolahan sampah, dan saya tahu bahwa Surabaya sepertiga kotanya itu sampah, listriknya dari sampah. Ya, hebatnya. Jadi pengolahan sampah kita ini ternyata sangat bermanfaat untuk energi. Jadi kalau kita sangat serius dalam mengelola sampah, insya Allah nggak usah terlalu mahal bayar listrik. Dan saya diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi duta besar di Ekuador. Saya kaget waktu saya telepon ya, saya lagi di fakultas, Bu Dini bisa ke Kemlu. Saya pikir saya suruh ceramah nih kayak sekarang gini. Oh ya, saya bilang Bu Menteri mau ketemu. Oh iya, saya pikir saya mesti bawa bahan apa? Nggak bawa ibu aja yang datang. Waduh, disuruh hari Jumat. Saya bilang, Pak, hari Jumat saya pimpin rapat. Tapi terus saya pikir masa Bu Menteri panggil saya nawar ya. Oh iya deh, saya bisa. Saya datanglah ke sana. Sampai di situ ya Bu Menteri bilang, Pak Presiden minta kamu jadi duta besar. Saya kaget juga sih ya. Nggak kepikir kan. Saya kan nggak tahu kenapa saya jadi duta besar, karena saya kan bukan dekan, bukannya rektor, bukannya apa-apa ya, tapi rupanya banyak rekomendasi melihat saya kerja. Dan Ekuador adalah satu negara yang kedutaannya baru dibuka, tetapi pada saat itu nggak ada prestasinya, dianggap oleh Kemlu sebagai underdog. Jadi saya diterjunin sana untuk babat hutan. Dengan catatan, kalau saya berhasil, kedutaan kita akan tetap dibuka, tapi kalau nggak akan ditutup. At the end, salah satunya at the end, Ekuador panggil saya waktu saya mau pulang, dia bilang, Madam Ambassador, saya sangat menghargai kerja Anda luar biasa.
kita harus menutup 10 kedutaan kita di dunia. Dan kedutaannya nggak banyak, karena duta besar yang ada di Ekuador cuma 40 kedutaan. Harus kita tutup karena COVID. Nah, ketika di Asia cuma ada Malaysia dan Indonesia di ASEAN ya, ada Malaysia dan Indonesia. Yang mana kita harus tutup, tapi kita semua memutuskan yang Malaysia kita tutup, Indonesia kita pertahankan. Tetaplah kerjaan saya sebagai penceramah. Ini salah satu cerita nih, waktu saya dapat ajang profesor dari University of Queensland karena kerja saya di sana mengembangkan training program. Nah, penghargaan lain, saya juga ngajar di Seskoal, sehingga dapat satu beasiswa dari Seskoal, dan ada yang lain-lainnya penghargaan dari presiden maupun dari universitas lain. Kembalilah kita pada, ya di sini perempuan itu bisa berperan, itu kesuksesannya tergantung pada pilihannya dia, karena kodratnya cinta kasih dan kesempatan dan dukungan. Jadi saya pikir nggak ada masalah loh perempuan yang punya kesempatan untuk memilih sebetulnya. Namun tantangan yang mesti dihadapi adalah mampu kita menempatkan diri, jangan merasa minder. Karena kita mempunyai ketangguhan yang luar biasa, yang kita harus cari di diri kita. Kemampuan kita apa saja? Banyak sekali di sini. Kita mesti mengenal diri kita sendiri, jangan terlalu terbelenggu pada stigma-stigma dari luar. Dan ingat aja, ibu rumah tangga aja kan tugasnya banyak. Yang bisa, kita mampu mengerjakannya. Itu berarti kelebihan kita. Dan kita bisa memiliki peran, tanpa membuat satu peran itu tidak berjalan dengan baik. Kita juga adalah makhluk yang berani mengambil risiko. Ya, pada saat dibutuhkan, bisa perempuan tampil, muncul, dan berhasil. Dan kita harus mampu menghadapi stereotip gender dikaitkan pada kita. Dan ternyata, perempuan ini sangat penting. Perkembangan industri, kalau Ibu lihat sekarang dengan perkembangan industri, dengan metaverse, ya, dengan adanya semuanya serba digital, siapa yang punya banyak kesempatan tuh perempuan loh untuk bekerja. Kita lihat di masa COVID ini, banyak perempuan yang berjualan online ya, dan berhasil. Dan itu loh yang saya kagum, itu makanan-makanan yang ditawarkan itu. Jadi kalau kita makanan aja ya, ditawarkan itu bisa bervariasi, dan enak-enak, dan nggak kepikir bahwa itu adalah idenya. Yang dia bisa bikin makanan yang diramu demikian rupa, sehingga membuat kita menjadi wow, jadi akhirnya berhasil lah. Peran wanita dalam pembangunan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama sebagai pendidik tunas bangsa. Jadi walaupun demikian, tetap karena kita punya cinta dan care, itulah yang membuat kita diminta untuk menjadi pendidik tunas bangsa. Apalagi sekarang kita lihat tantangan di depan itu sangat berat. Kita nggak boleh meninggalkan budaya kita, tapi kita harus didik anak kita menjadi a future leader. Minimal self leadership. Leader buat dirinya sendiri yang nggak cepat putus asa, yang bisa bangkit dari keterpurukan. Karena tantangan itu berkali-kali lipat daripada yang kita hadapi sekarang. Nah, peran kita lah untuk ini, dan kita bisa melakukan ini. Dengan perkembangan dunia digital, diberi kesempatan bagi peran perempuan untuk mendukung ekonomi keluarga, tadi sudah cerita. Pemerintah juga memberikan kesempatan yang sangat baik dalam pemerintahan, legislatif, profesi, dan lain-lain ya. Jadi kayak DPR itu untuk legislatif kan 30% ya diminta dari perempuan untuk masuk. Cuman karena sistemnya yang terlalu menyenangkan buat perempuan-perempuan yang barangkali punya ID, ya, sehingga akhirnya mereka sering nggak kepilih. Yang kepilih kadang-kadang ya barangkali yang punya kelebihan nih kali gitu ya. Fasilitas pendukung domestik sekarang udah sangat dimudahkan, semuanya udah serba digital, serba mudah, serba masinal ya, sehingga kita juga nggak usah ngulek lagi ya. Kayak saya mau bikin apa aja, beli ke pasar Mesik, minta bumbu yang udah kayak bilang rendang sekilo. Kalau dulu kan kita mesti ngulek ya, sekarang lebih mudah, semua lebih cepat. Belum lagi bumbu-bumbu yang udah jadi juga banyak ya, membuat kerjaan kita lebih cepat. Apalagi sekarang ada Gojek, ada Grab, ada macam-macam gitu ya, yang kita bisa pesen yang nggak usah pergi-pergi, tinggal dianterin aja. Kita mau seharian berkiprah, tahu di rumah tuh ada semuanya melalui si GoGo itu ya, bisa kita pesan ya. Bantuan ekonomi keluarga berikan peluang bagi wanita untuk menjadi breadwinner, terutama COVID. Dan ingat bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga. Sehingga komunikasi dengan suami itu
dan dukungan suami akan membuat peran ganda pasti akan berperan. Oleh karena itu, para perempuan, ayo percaya diri, tunjukkan peran aktif dalam kegiatan yang digeluti, tapi tetap menghargai pasangan. Kita bisa bermain peran gitu, bisa sekali berkomunikasi dengan baik, ya, tanpa harus sok-sokan tuh bisa. Kita mempunyai cinta, itu loh yang sangat kuat. Komunikatif dan bijaksana dalam bersikap. Suami adalah kepala rumah tangga, dukungan dan pengertian suami sangat penting. Punya skala prioritas dalam melaksanakan tugas kita. Kita punya energi dan kemampuan berpikir dan pandangan yang luas sehingga kita bisa punya prioritas dan melakukan itu dengan baik. Dapat membagi waktu dan energi, satu langkah akan sangat bermakna. Nah, sedikit ya dampak positif apa ya kalau ibu punya kegiatan luar negeri, di luar negeri. Mampu menunjukkan eksistensi diri kita sebagai manusia. Jadi karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang kita miliki, dengan adanya kiprah kita seperti ibu-ibu sekalian yang sekalian ini, ada 500 orang yang semua itu dari kementerian ini atau RBPN, itu kan karena memilih untuk punya peran. Dan tunjukkanlah eksistensi diri kita. Bekerjalah dengan baik, tampilkan bahwa perempuan itu bisa diandalkan. Cuti melahirkan doesn't mean anything. Tetap prestasi bisa dijalankan. Lebih hidup, bisa lebih sedikit menunjukkan keluhan fisik karena kita senang kan. Sebetulnya itu bekerja di luar dan pulang ke rumah itu suatu variasi dalam hidup ya. Sehingga kesulitan di rumah itu kita bisa senyum karena kita bahagia dengan di luar gitu. Jadinya itu sesuatu yang membuat kita menjadi sedikit keluhan fisik. Dan waktu tersedia banyak menunjukkan pengertian hubungan yang hangat, dan dengan adanya digital di mana kita bisa berhubungan dan lebih sering itu biasanya kita komunikasi kita nggak terputus dan kita bisa tahu ya apa yang anak-anak inginkan dan tanyakan. Anak-anak biasanya lebih mandiri dan bertanggung jawab, dan pada umumnya kita merawat penampilan kita. Jadi walaupun kita sudah berusia tapi kita mau kelihatan komprot kan, kita tetap mau kelihatan cantik, merawat diri, tetap kelihatan segar. Nah itu kan kebahagiaan diri kita sebagai perempuan. Dan nanti saya cerita sebagai duta besar keuntungan saya perempuan, dan kita bisa membagi waktu. Ya dampak negatifnya kadang-kadang pada saat dibutuhkan kita lagi nggak ada, bahwa tidak semua kebutuhan anggota keluarga bisa kita penuhi dengan maksimal, dan kadang-kadang lelah juga. Misalnya kita mesti di luar rumah, kebetulan pas kerjaan tugasnya berat banget itu, sampai di rumah pengen istirahat, jadi ketika harus mengerjakan tugas rumah tangga kita kadang tunggu dulu deh, tapi untuk ada Gojek ya bisa pesen-pesen aja, jadi lebih tenang deh. Izin Ibu Dini, ini ada satu pertanyaan bagus ya. Jadi saya pikir sebelum Ibu Dini masuk ke cerita-cerita gembira nanti ini saya lihat ya selama menjadi duta besar Republik Indonesia atau Ekuador, ini saya ajukan dulu pertanyaan dari Ibu Nur Azizah, biasa kita panggil Ibu Inung. Pertanyaannya soalnya bagus banget. Nanti Ibu Ari menanggapi di akhir sesi saya pikir ya. Tapi ini takut kehabisan waktu, jadi saya bacakan aja. Beliau bertanya begini, Bu Dini, terkait maraknya kasus bunuh diri di mana ada kejadian ya seorang ibu itu bersama anak-anaknya itu bunuh diri ya, dia membawa anak-anaknya itu bunuh diri karena terdesak terdesak oleh situasi. Ada ibu ini depresi akibat perilaku suami dan juga desakan ekonomi ya, jadi kombinasi gitu. Nah pertanyaan dari Ibu Inung, pertama, di manakah kekuatan wanita itu yang bisa dikembangkan, dioptimalkan agar jangan sampai terjadi seperti itu ya, sampai memutuskan bunuh diri, tidak ada jalan lain gitu ya, sepertinya gitu ya. Yang kedua, apa yang terjadi dengan kekuatan tersembunyi wanita yang ternyata tidak bisa menahan atau melawan tekanan batin itu, sehingga memutuskan melakukan perbuatan yang fatal tadi itu. Dan yang ketiga, bagaimana menyeimbangkan tekanan yang menimpa dengan kekuatan untuk menghalau ya. Jadi seputar itu tadi, bunuh diri, membawa anak-anaknya ikut bunuh diri, sementara perempuan mempunyai kekuatan tersembunyi. Nah, bagaimana ini untuk menguatkan kekuatan itu agar tidak terjadi kejadian seperti ini? Monggo, Ibu Dini. Ya, terima kasih, pertanyaan luar biasa nih ya, Bu Aziza ya. Ya, kita lihat sekarang keadaannya. Ini yang saya bilang, karena stigma masyarakat begitu kuat, sehingga kadang-kadang perempuan itu tidak menanya dia yang tersembunyi.
Dia nggak, walaupun dia udah bertahan ya, dia bertahan sedemikian rupa untuk menahan, tapi karena ada kekuatan tekanan ekonomi, juga adanya tekanan dari suami yang luar biasa, dan stigma itu terus menimpa dirinya, ada batasnya kan. Dan perempuan itu pasti pendidikannya kurang, sehingga dia nggak tahu dia punya kekuatan. Yang dia kenal konsep dirinya adalah saya orang yang lemah, saya itu nggak berdaya, saya nggak mempunyai kemampuan apapun. Jadi itu yang dia rasakan karena kurangnya pengetahuan tentang kekuatan, karena tersembunyi. Banyak perempuan yang tidak tahu bahwa dia mempunyai kekuatan itu. Kenapa? Karena memang pendidikan terhadap perempuan itu hanya seputar, mohon maaf ya, memasak, ngasuh anak. Tapi jarang ada pendidikan pada perempuan yang menunjukkan bahwa dia mempunyai kelebihan. Sehingga dia nggak tahu. Dia nggak tahu caranya berkomunikasi dengan baik. Apalagi kalau sudah dibombardir dengan stigma-stigma yang membuat dirinya akhirnya merasa punya konsep diri yang negatif terhadap dirinya. Nah, manusia, nggak laki nggak perempuan, akan banyak bertindak sesuai dengan konsep dirinya. Apa yang dia kenal tentang dirinya. Kalau dia nggak kenal dia punya kelebihan, dia nggak punya jalan keluar, nggak tahu bagaimana cara. Kan bisa aja dia tiba-tiba kalau suaminya lagi mana, dia bawa anaknya, dia kabur aja gitu. Misalnya ke rumah orang tuanya atau ke rumah kerabatnya, atau dia udah mempunyai perencanaan bahwa dia akan menjalankan hidup, atau dia akan bicara baik-baik dengan suaminya untuk mengatakan bagaimana mengatasi masalah ini. Tapi karena dia nggak tahu kemampuan itu, jadi nggak terjadi. Kenapa dia bunuh anak-anaknya? Itu karena cinta. Sengsaranya hidup di dunia, tanpa uang yang cukup, dengan deraan dari mungkin suami yang sering menyiksa keluarga. Dia nggak tega. Anaknya dia tinggalkan begitu saja, dan harus menghadapi penderitaan. Jadi membunuh anak-anaknya dan dirinya itu adalah bagian dari cintanya dia. Dengan segala keterbatasan kemampuannya, pengetahuannya, dan konsep dirinya yang sudah memang negatif, membuat dia memilih jalan itu. Dan karena cintanya, dia nggak tega meninggalkan anaknya, maka dia ajak anaknya serta ke alam baka. Di sini memang kita harus kembali melihat program-program perempuan itu mungkin tidak melulu pada keterampilan yang selama ini selalu dilakukan ya, tapi kita juga mesti punya waktu untuk perempuan bisa mengenali dirinya, punya session yang appreciative inquiry misalnya, mereka bisa dirinya sendiri dan ada kontak dengan sesama perempuan untuk melihat jalan keluar yang barangkali dilakukan oleh perempuan lain terhadap masalah yang mirip-mirip yang bisa. Nah, karena hal itu belum dianggap penting saat ini, makanya kurang ada session seperti itu. Karena perempuan perlu, untuk mengenal dirinya, kita mesti tahu, mesti ada feedback juga dari lingkungan dan diberikan kesempatan introspeksi. Kayak misalnya ibu rumah tangga yang saya cerita, saya cuma ibu rumah tangga. Padahal kalau kita introspeksi, ternyata kegiatan ibu rumah tangga itu luar biasa kan. Sulitnya, dan belum tentu perempuan yang punya peran di luar itu bisa mengerjakan 100% full timer ibu rumah tangga, karena terus terang membosankan, tapi tekanannya banyak sekali. Tapi banyak perempuan yang rela melakukan itu. Hanya gitu, giliran dia salah sedikit, yang dapatnya negatif stigma. Kamu masakannya kok keasinan. Tapi kalau lagi enak, ya dinikmati aja, nggak ada tuh positive feedback buat dia. Sehingga akhirnya dia nggak mengerti bahwa dia mempunyai kelebihan. Jadi memang dia tersembunyi, mesti dikeluarkan. Makanya adalah dengan membantu memberikan feedback. Sehingga kalau misalnya ada nasihat rumah tangga untuk perkawinan, barangkali ini harus menjadi hal yang penting juga untuk disampaikan. Supaya perempuan-perempuan juga bisa tahu dan mengenal dirinya sendiri. Dan pria juga bisa menghargai perempuan suami karena tahu, karena perempuan itu memang sangat bermanfaat, bukan bermanfaat dalam arti negatif ya, tapi dia mempunyai peran yang vice versa ya, antara dua belah pihak. Di sini adalah kerjasama antara Espol dengan Lebigas, pembuatan laboratorium minyak yang tersertifikasi. Jadi ini banyak, dan ini adalah kerjasama antara PTDI dengan perusahaan importir dari suku cadang dan pesawat-pesawat CASA di Ekuador.
Jadi alhamdulillah ya sudah banyak kemajuannya sehingga saya mendapatkan Prima Duta Award nih dari Presiden melalui Menteri Perdagangan karena berhasil memajukan perdagangan di situ, terutama mobil Toyota kita tuh makin banyak diimpor dari Indonesia. Toyota Fortuner yang paling laku, Toyota Rush sama Toyota Innova dengan spare parts-nya. Jadi akhirnya perdagangan kita naik pesat. Jadi saya dapat Prima Duta Award dari Presiden dan saya serahkan kepada Toyota di sana sebagai capaian yang mereka peroleh. Ya. Terus saya dapat juga ini Eloy Alfaro Award dari wartawan dan juga Mundo Gold Award dari pemerintah Ekuador. Jadi sebagai capaian-capaian kerjaan diplomasi kita. Jadi walaupun saya bukan diplomat karir, saya seorang dosen ya, tapi ternyata bisa menjalankan kerjaan diplomasi dan anak buah saya semua laki. Dan di situ saya harus terus terang aja cobaannya berat ya. Buat seorang perempuan, kadang pertama kali mereka look down. Mereka nganggap, Allah ini kok perempuan kok suka dandan ya, bisa kerja nggak dia? Ternyata saya pekerja keras. Jadi di situ saya rubah etik kerja bahwa kita mesti kerja keras, kerja cerdas, saya bilang, berdoa, dan ikhlas. Jadi ini kira-kira dan saya sempat nulis buku juga di situ. Ada yang bahasa Spanyol, ada kaleidoskop, dan ada yang bahasa Indonesia. Ya. Sehingga di sini, a strong woman loves, forgives, walks away, let go, tries again, and preserve, no matter what life throws at her. Perempuan sebenarnya tangguh. Asal dia mau dan kenal dirinya. Tapi kadang-kadang banyak perempuan yang nggak kenal dirinya, nggak tahu kemampuannya, dan nggak tahu bahwa dia adalah makhluk yang kuat. Karena kualitas itu bukanlah suatu accident, bukanlah suatu kebetulan, tapi itu adalah pilihan-pilihan kita dari berbagai alternatif. Sebagai putusan-putusan yang intelligent dan skillful execution. Sehingga kita bisa menjadi perempuan yang tangguh, yang tetap bisa berkembang, mengembangkan diri, tapi tetap menjadi seorang ibu dan istri yang baik. Karena kita bisa membagi waktu kita dan berperan ganda. Nah mungkin di situ sedikit paparan saya. Dan jika ada pertanyaan, monggo silahkan saya akan coba untuk jawabnya. Waduh, luar biasa Ibu Dini. Kita sudah kembali nih. Kita kembali di akhir-akhir. Di akhir aja ya. Biar bisa stop share ya. Kita kembali di akhir-akhir pemaparan Ibu Dini. Alhamdulillah bisa kembali. Lampu sudah hidup di kantor Sisingamangaraja, kantor pusat. Ini saya coba cek dulu. Ibu Ari Yuriwin, apakah engkau sudah kembali? Sudah, Ibu. Waduh, ya. Ibu Dini, kita sekarang mau dengar nih penanggap kita, Ibu Aryo Riwin. Beliau tenaga ahli Menteri Bidang Pengadaan Tanah. Beliau tuh ada segudang pertanyaan. Nanti peserta lainnya kalau ada pertanyaan, monggo. Silakan, Ibu Ari. Baik, terima kasih Bu Andiani. Salam kenal Bu Dini Cokro, luar biasa. Salam kenal Bu. Pengalamannya yang luar biasa dan memotivasi teman-teman di ATR BPN untuk melakukan perubahan gitu ya. Nah, karena ini dalam rangka Hari Kartini dan tadi berkaca pada perjuangan Kartini, di mana dengan semua keterbatasan kondisi pada saat itu, Kartini memiliki self leadership ya. Nah, tentunya inilah yang perlu kita ambil hikmahnya dengan kondisi saat ini di mana kita sebagai orang tua ya, di mana kita sebagai orang tua ini menghadapi tantangan ke depan yang masa depan yang penuh dengan tantangan ya, di mana generasi milenial anak-anak kita ini kan sudah melalui kondisi sekarang sudah keterbukaan, ada digitalisasi, kemudian juga segala aktivitas pergaulan bebas untuk remaja-remaja kita. Nah, untuk apa yang harus kita lakukan, Ibu, ya, supaya anak-anak kita itu mempunyai self leadership, ya, karena tadi disampaikan oleh Ibu, karena ketakutan kita sebagai orang tua, sebagai ibu, takut kalau tidak memberikan kasih sayang, sehingga memfasilitasilah semua
kebutuhan anak itu sehingga anak itu menjadi ketergantungan. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua dan juga pilihan kita sebagai wanita ASN ya. Nah, ini bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan terhadap generasi milenial. Terima kasih Bu Ari, satu pertanyaan yang bagus sekali ya, karena itu saya pikir ini pertanyaan mewakili pertanyaan semua ibu-ibu ya. Ya. Pasti ada kekhawatiran ya Bu ya, ini menghadapi ke depan ini yang kita sendiri kaget ya. Kita akan masuk dalam dunia metaverse ya. Kita mulai harus kenal crypto money. Kita melihat banyaknya pembohongan dari robot apa tuh? Ya, trading. Ya, robot trading ya. Ya, banyaknya sultan-sultan yang banyaknya sultan-sultan yang mendadak kaya dan luar biasa kayanya, apakah benar apa enggak kita nggak tahu, tapi membohongi akhirnya kan, memberikan suatu apa namanya gambaran yang keliru. Terus terang aja mendidik anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa seperti kita dulu mendidik anak. Ya, tapi yang pasti satu adalah cinta. Ya, cinta, komunikasi itu harus ada. Pendidikan moral dan religi itu harus ada. Tetapi yang benar ya, bukannya mohon maaf ya, bukannya yang apa namanya agak membuat perpecahan gitu ya. Itu harus ada kita. Itu nomor satu. Karena kita harus menciptakan generasi tangguh. Ini adalah teori saya ya, karena saya kan menjadi ini juga apa namanya menjadi what you call it ya, staf ahlinya Kemenkes lah kadang-kadang ya untuk generasi 2045. Dan saya mengatakan kita harus menciptakan anak-anak Indonesia yang tangguh. Sehingga 2045 itu bisa tercipta generasi emas. Apa tuh tangguh? Anak-anak yang punya tujuan hidup. Dia tahu dia tuh mau ngapain. Dari kecil dia ngerti dia tujuannya apa buat belajar. Kenapa dia mesti melakukan ini. Kenapa dia memilih itu. Dan lain sebagainya. Percaya diri. Yang toleran. Toleransi itu penting ya, karena itu akan mengembangkan kebinekaan kita. Karena kita adalah negara dengan 700 kebudayaan. Etnisnya kita banyak sekali. Kalau kita nggak mengembangkan toleransi, kita akan terpecah belah. Apa kita mau Indonesia pecah-pecah? Nggak jadi NKRI lagi. Saya rasa nggak mau dong ya. Kita ingin tetap mempertahankan NKRI karena sangat bahagia hidup di Indonesia. Sebetulnya. Dibandingkan di tempat lain ya. Indonesia itu sangat membahagiakan kalau kita sendiri memang bisa hidup dengan penuh toleransi. Agama dan religiusitas juga tetap harus ditanamkan, ya, tangguh yang A-nya, N-nya, nurani harus kita kembangkan, moral dan punya karakter yang kuat. Jadi anak-anak mesti punya karakter kuat, gotong royong, kerjasama dan networking. Dari G1, G2 tetap jadi anak yang gembira, sehat, matang emosi, dan punya sosial motorik yang sehat, unggul. Nah, unggul, ini yang saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa kadang-kadang kita belajar untuk dapat angka. Jadi dipaksa anak belajar. Seharusnya yang sekarang dididik adalah anak suka belajar. Belajar itu menyenangkan. Suka belajar. Ya, jadi kita bisa menjadi anak yang kritis, anak yang kreatif, yang mengenal teknologi dan mau bertanya. Ya, saya mau tanya-tanya dulu gitu. Jadi anak-anak itu harus hilang ya Bu ya? Hilang suaranya ya? Hilang. Iya, Ibu Dininya hilang ya? Gantian Budi kelihatannya di Jakarta Barat sekarang mati karena Ibu Ari sih telepon PLN. Kalau nggak hidup kita Bu. Iya. Jadi mungkin kita lihat apa? Oh iya, beliau bilang beliau hilang. Ya, jadi begini, kita isi Ibu Karo Humas dan Ibu tenaga ahli Ibu Ari Yuriwin. Karena waktu juga sudah mulai pukul 16, mungkin kita bisa
rangkum ya dari pemaparan Ibu Dini Cokro ini ya, kita panggil aja Ibu Dini Cokro berapa. Jadi beliau tadi pemaparannya tentang perempuan dan kekuatannya yang tersembunyi itu luar biasa ya, dipaparkan tentang bahwa kita seharusnya fokus pada kelebihan kita, kekuatan kita, walaupun kita tahu ada sisi negatifnya begitu ya. Tidak ada salah kalau kita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, tidak masalah karena itu pilihan yang sangat mulia dan kita patut respect pada ibu itu. Tetapi yang harus kita kuatkan adalah bahwa kita itu jangan sampai menjadi lemah, karena tadi pertanyaan Ibu Inung itu mengetuk sekali, Ibu Inung, Ibu Nur Aziza, bahwa ada yang merasa tidak berdaya, dia tidak menguatkan dirinya. Nah, kalau dari Ibu Ari tadi poinnya bagus ya tentang membangun self leadership begitu ya, walaupun belum sempat terjawab tuntas, tapi pertanyaannya sangat relevan karena memang disrupsi digital teknologi ini akan membuat dunia jungkir balik ya. Apa yang kita siapkan untuk anak-anak kita belum tentu nanti itu berlaku atau relevan ke depannya. Tapi tadi sempat dapat ya Bu ya, bahwa itulah mengenai nurani ya, tentang diri dia, bagaimana menjadi diri dia gitu mentalnya. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya. Saya lihat di sini ada pertanyaan sebentar di chat supaya puas semuanya ya. Dari Ibu Tias, Mbak Tias mungkin. Bagaimana cara kita meminimalisir stereotip tentang perempuan dengan mengembangkan women support women. Ya ini bagus banget ya. Tadi ini Mbak Tis yang ada di ruangan Ibu Ari ya, kalau nggak salah ya. Ya, pertanyaannya sama. Tadi kita bincang-bincang. Benar banget ya. Jadi tadi ada kata-kata bahasa Inggris yang keren banget gini ya. Women empower women. Woman empower women, kurang lebih begitu. Jadi perempuan yang monggo Mbak Tias kayaknya mau ngomong. Ya, bagaimana kita memberdayakan sesama perempuan ini, bagaimana saling memberdayakan, kurang lebih begitu. Jadi kita bantu perempuan-perempuan lain itu yang ada di lingkungan kita maupun di tempat kerja kita maupun di lingkungan kita. Jangan sampai perempuan mematikan perempuan, gitulah ya. Jadi harus saling membantu. Dan ada tadi fenomena yang dari saya pernah bertanya beberapa orang, kenapa ketika saya mengadakan survei kecil-kecilan, saya tanya kepada pekerja-pekerja pria, lebih memilih mana? Bos perempuan atau bos laki-laki? Jawabannya bos laki-laki. Oke, bisa saja berpikir karena dia laki-laki. Tapi ketika saya bertanya kepada pegawai-pegawai perempuan, milih bos laki apa bos perempuan? Jawabannya sama, milih bos laki-laki. Dan itu bukan hanya 1-2, banyak ya. Jadi ini saya tidak akan menjawab karena bukan saya narasumbernya, tapi untuk jadi bahan pemikiran kita sebelum saya kembalikan ke Ibu Karohumas, bahwa ada stereotip mungkin dari perempuan. Kalau bos perempuan tuh gimana gitu ya, jadi agak ditakuti. Nah, jadi satu, harusnya perempuan membantu sesama perempuan, saling memberdayakan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi bos perempuan yang diharapkan, disukai. Ya, seperti misalnya Bu Ari ya, saya mau jadi anak buahnya Bu Ari. Ya. Baik. Ya, baiklah ibu-ibu, teman-teman Sri Kandi dan bapak-bapak yang kalau ada di sini, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan acara kita ini ke Ibu Karohumas host kita. Monggo Ibu Yulia. Masih di mute. Baik Ibu Adriani, selaku moderator. Materi hari ini sungguh luar biasa. Sayang sekali tadi ada insiden lampu mati, kebetulan genset yang ada juga nggak dapat digunakan. Sehingga kalau kita lihat tadi jumlah peserta yang 500 lebih langsung drop menjadi 200-an. Ini menandakan hampir 350-an itu pesertanya dari kementerian. Ibu-ibu yang berbahagia, tentunya yang dapat saya lihat tadi yang membuat hati kita sebagai wanita begitu senang dan berbahagia, ternyata struktur otak kita yang perempuan ini lebih kompleks, tetapi
dengan kompleksnya struktur otak kita ini menjadikan kita adalah wanita yang mempunyai peran ganda, multitasking, punya cinta, dan mampu menjadi sebuah leader, menjadi leader ya tentunya. Sangat luar biasa, dan itu adalah kesenangan kita sebagai wanita, bagaimana kita akan memilih kita menjadi apa. Pilihan ada di kita, tadi disampaikan oleh Ibu Din. Tentunya harapan kita semoga Kementerian ATR BPN ini selalu nanti dapat melahirkan perempuan-perempuan tangguh dan perempuan hebat. Tentunya sudah ada beberapa contoh. Salah satunya adalah penanggap kita Ibu Ari, Ibu Adriani adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti kita dapat mengikuti jejaknya beliau-beliau ini, sehingga kita juga akan menjadi wanita-wanita yang tentunya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Saya rasa demikian, Ibu. Tentunya terima kasih kepada Ibu Dini yang mungkin sudah live ya, karena mungkin satu dan lain hal. Terima kasih kepada Ibu Adriani Sukmoro yang sudah menjadi moderator yang sangat luar biasa, dan kepada Ibu Ari Yuriwin sebagai penanggap kita hari ini. Tentunya terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah berada di ruangan Zoom ini. Dan kita tadinya live YouTube, tapi karena tadi mati, jadi live YouTube-nya itu terhenti dengan otomatis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan juga yang bergabung melalui YouTube Kementerian ATR BPN. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, moderator, penanggap, dan juga kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat yang telah memandu acara peringatan Hari Kartini tahun 2022. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sejarah emansipasi perempuan di Indonesia tak lepas kaitannya dengan peran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kartini menjadi pelopor kebangkitan para perempuan Indonesia. Ia memperjuangkan hak-hak para perempuan yang selama ini keberadaannya tak dihargai dan diperlakukan tak adil. Melalui karya sastra dan gagasannya, seperti yang selalu ia katakan, jangan biarkan kegelapan kembali datang, jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Habis gelap, terbitlah terang. Kartini mampu mengubah keadaan para perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan. Kartini telah menunjukkan bahwa perempuan bisa menentukan pilihan hidupnya tanpa paksaan orang tua, dan perempuan bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, sehingga perempuan bisa berkontribusi dan memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini, Kartini telah meninggalkan makna tersendiri bagi perempuan Indonesia untuk maju dan meraih mimpi, bahwa perempuan itu harus sadar akan kemampuannya yang tersembunyi. Perempuan memiliki kekuatan di tengah kelembutannya, bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung bagi keluarga dengan multitalentanya. Peran perempuan sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Selain menjadi guru bagi anak-anaknya, perempuan pun bisa tetap memiliki prestasi dalam karirnya, bahkan menjadi pimpinan di tempat bekerja. Namun, hal itu tentu tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu bagi anak-anak dan istri dari suaminya. Inilah yang menjadi spirit Kartini, perempuan modern, sukses, tapi tidak melupakan kodratnya. Kartini juga mengajarkan sebagai perempuan harus percaya diri untuk mewujudkan mimpinya dengan mengenal kekuatan dan kekurangan diri, serta memahami betapa berharganya diri. Di lingkungan Kementerian ATR BPN, terlahir banyak sosok perempuan Kartini modern, perempuan dengan semangat dan perjuangan seperti Kartini yang selama ini dikenal masyarakat. Perempuan yang berkarya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar dan bangsanya. Kata, "Aku tiada dapat," melenyapkan rasa berani.
kalimat "Aku mau" membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Dua kalimat penuh arti tersebut keluar dari sosok Kartini menunjukkan optimisme dalam melawan batas hidup. Hal itu merujuk semangat pantang menyerah yang coba ditularkan Kartini pada semua Serikandi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Wahai perempuan, kiprahmu besar untuk negeri. Selamat